وصحبه أجمعين أما بعد رب يسير ولا تؤسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع بعلومه وبركاته ونفحته ومداته وكرامته في الدارين آمين. فصل في العكس المستوي. Al-aqsu qalbu juz'ayil qadiyah. Akas itu adalah membalik dua bahagian qadiyah. Qadiyah terbagi, bagian qadiyah terbagi dua. Bagian awal disebut dengan bukan pembagian qadiyah, tapi bahagian-bahagian qadiyah. Qadiyah terbagi dari dua bahagian. Bagian awal disebut dengan maudhu'. Bagian kedua disebut dengan mahmul. Nah, sekarang dibalik dua bahagiannya tersebut, mahmul kita jadikan maudhu', maudhu' kita jadikan mahmul. Itu disebut dengan akas. Ma'a baqa'is sidiki, beserta kekal benarnya. Artinya benar teksnya, benar maknanya itu tetap. Wal kaifiyah, dan kekal kaifiyatnya. Apa itu kaif? Ikhtilaf salaf wal hijab. Dan kam, apa itu kam? Juz'iyah kuliah. Kecuali yang tidak bisa kekal itu adalah mujab kuliah. Mujab kuliah fa'auduha, maka gantinya adalah mujab juz'iyah. Wal aqsu lazimun li ghairi ma wujid. Akas itu lazim bagi sesuatu yang tidak ditemukan dengannya sesuatu. Ijtima' khissatain, bertemunya dua perkara yang rendah. Faqtasid, maka bersengajalah kamu. Wa misluhal muhmalatus salbiyah, semisalnya itu muhmalah salbiyah, di annaha fi quwwatil juz'iyah, karena sesungguhnya qadiyah muhmalah itu ada atau sama kekuatannya dengan juz'iyah. Wal aqsu fi murattabin bittaba, dan akas pada yang murattab itu dengan taba. Walaysa fi murattab bil wada', dan tidak ada pada murattab itu dengan wada'. Nah, ada 5 bait. Penjelasannya adalah aku katakan, al-aqsu fil lughah at-tahwil. Akas menurut bahasa adalah memalingkan. Wa fil istilahi salah satu aqsamin, bermula akas menurut istilah ulama mantik
itu ada 3 macam. Pertama namanya akas mustawi, yang kedua akas nakid muwafiq, yang ketiga akas nakid mukhalif. Penjelasannya di bawah. Ingat saja dulu. Akas mustawi, akas nakid muwafiq, akas nakid mukhalif. Wa mata atlaqal aqsa, ketika memutlakkan ia musannaf akan akas, hanya disebut akas saja, fal muradu bihi al awwal, maka yang dimaksudkan dengan akas adalah yang pertama, akas mustawi. Fataqyidul musannifi al-aqsa bil mustawi, kalau memang disebutkan akas secara mutlak adalah akas mustawi, untuk apa lagi musannaf menyebutkan mustawi di dalam judulnya? Faslun fil aqsil mustawi. Fataqyidul musannifi al-aqsa bil mustawi, maka mengkaitkan oleh musannaf akan akas dengan mustawi itu ziyadah, menambah, idohin, menjelaskan bagi mubtadi. Karena kitab ini kitab pemula bagi orang yang baru saja melangkah untuk ilmu mantik, maka sengajalah beliau sebut akas mustawi. Sebetulnya untuk menyebut akas mustawi, bilang saja akas, pasti maksudnya akas mustawi. Nah, sama dengan orang masuk pecal, dibilang saja pecal, pasti masuk semuanya. Kalau enggak mau lobaknya, baru dibilangin. Nah begitu juga bilang akas, pasti mustawi. Itu menurut istilah ulama mantik. Lalu kenapa Imam Musannaf menyebutkan di sini akas mustawi, tetap disebut mustawinya? Demi menambah penjelasan kepada orang yang baru belajar. Wa arrafahul musannifu, mendefinisikan akannya akas mustawi oleh musannaf biqaulihi, dengan perkataan beliau sebagai berikut. Maaf, dengan perkataan beliau di atas, al-aqsu qalbu juz'ail qadiyah ma'a baqa'is sidiki wal kaifiyah wal kami ila mujabal kulliyah. Itu definisinya 3 bait. Yakni bermaksud ya musannaf, annal aqsa, sesungguhnya akas, huwa, dianya akas itu, ayyasiral mahmulu mawdu'an, bahwa jadilah mahmul menjadi mawdu', wal mawdu' mahmulan, jadilah mawdu' jadi mahmul, ma'a baqa'is sidiki, beserta mempertahankan kebenaran redaksinya dan kaifnya dan kamnya. Kaifnya dipertahankan, gak boleh dirubah. Kalau tadi kaifnya mujab, tetap mujab. Kalau kaifnya salab, tetap salab. Kalau kaifnya kita robah, kaifnya tadi mujab, kita robah menjadi salab, itu disebut dengan kalau kaifnya mujab lalu kita robah menjadi salab, itu disebut dengan kalau tadi kamnya adalah kullu lalu kita robah menjadi ba'du, itu disebut dengan akas. Akas itu enggak boleh merubah kaif, enggak boleh merubah kam.
Yang dirubah hanya posisi maudhu' menjadi mahmul, mahmul menjadi maudhu'. Teksnya tetap dipertahankan benar, kaifnya tetap dipertahankan, kalau mujab tetap mujab, kalau salab tetap salab, kamnya tetap dipertahankan, kalau kulu tetap kulu, kalau ba'du tetap ba'du. Nah, kalau sampai merubah salab menjadi mujab, mujab menjadi salab, kam kulu menjadi kam juz'i, kam juz'i menjadi kuli, disebut dengan tanaqud. Bab sebelumnya nggak ada lagi papan tulis, disebut dengan tanaqud. Nah, bab tanaqud yang kita bahas pada pembahasan sebelumnya, kalau dia tidak musawwar, cukup merubah mujab menjadi salab. Al-insan hayawan, nakidnya apa? Al-insan laisa bihajar. Nah, itu berubah namanya. Yang tadi insan hayawan mujab, berubah menjadi al-insan laisa bihajar, itu menjadi salibah. Itu disebut dengan tanaqud. Nah, sekarang juz'inya tetap juz'i, kulinya tetap kuli, mujab tetap mujab, salab tetap salab. Yang kita rubah hanya posisinya, maudhu' dijadikan mahmul, mahmul dijadikan maudhu'. Itulah yang dimaksud dengan akas. Ayasiral mahmulu maudhu'an, bahwa jadilah mahmul itu maudhu', wal maudhu'u mahmulun, dan maudhu' adalah mahmul, ma'a baqa'is sidiki wal kaifi wal kam, beserta tetap sidiknya, benar redaksinya, tetap kaifnya, tetap kamnya. Misal dzalik. Nah, contoh demikian. Ba'dul insan hayawan, ini qadiyah apa? Qadiyah apa? Kuliah juz'iyah. Kuliah juz'iyah mujabah. Disebut juz'iyah karena ba'du, disebut mujabah karena tidak ada huruf nafi. Ba'dul insan hayawan, di akas ba'dul hayawan insan. Ba'du tetap, mujab tetap, makna tetap benar. Sebahagian manusia hewan, sebagian hewan manusia. Nah, cuma kita rubah posisi al-insan hayawan menjadi hayawan insan. Maka qadiyah pertama adalah mujabah juz'iyah shadiqah. Qadiyah pertama adalah mujabah, tidak ada huruf nafi, juz'iyah karena surnya adalah ba'du, kemudian shadiqah benar. Bahasanya kadzalik. Qadiyah kedua ketika dirubah menjadi ba'dul hayawan insan, itu juga sama, qadiyah mujabah juz'iyah shadiqah. Wa yustasna min hadha ad-dhabti al-mujabah kulliyah, dikecualikan dari ini ketentuan akan qadiyah mujabah kulliyah, dikecualikan dari ini ketentuan akan qadiyah mujabah kulliyah. Fa inna aksaha mujabah juz'iyah, sesungguhnya akasnya mujabah kulliyah
adalah mujabah juz'iyah. Mujabah juz'iyah seperti perkataan kita kullu insanin hayawanun. Kullu insanin hayawanun, setiap manusia hewan. Kuliah karena ada kullu, mujabah karena tidak ada nafi. Akasnya ba'dul hayawan insan. Ba'dul hayawan insan. Jadi harusnya adalah kullul hayawan insan. Harusnya begitu. Kamnya nggak boleh dirubah. Kalau kamnya tidak dirubah, maka qadiyahnya menjadi kadzibah, bohong. Kenapa menjadi kadzibah? Kullu hayawan insan, seluruh hewan adalah manusia. Jadi salah. Kambing manusia juga. Nah, kucing manusia juga. Nah, demi mempertahankan kadzibah shadiqahnya, maka kullu harus dirubah menjadi ba'du. Wal aqsu lazimun, akas itu lazim bagi setiap qadiyah. Jadi setiap qadiyah bisa diakas. Lam yajtami fiha khassatan, selama tidak berkumpul padanya dua yang rendah, selama tidak tergabung di dalamnya dua perkara yang rendah. Wahuma, dan dianya dua perkara yang rendah adalah salab dan juz'iyah. Jadi qadiyah salibah juz'iyah ini enggak bisa diakas. Fatakhurujus salibah juz'iyah, maka keluarlah qadiyah salibah juz'iyah. Maka keluarlah qadiyah salibah juz'iyah, dan keluar juga qadiyah muhmalah salbiyah. Keluar juga qadiyah muhmalah salbiyah, li'annaha fi quwwatiha, karena sesungguhnya qadiyah muhmalah salbiyah itu pada kekuatan salibah atau salbiyah juz'iyah. Nah, untuk membuktikan qadiyah muhmalah itu sama dengan juz'iyah sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Wa yabqa, dan kekallah sakhsiyah dengan dua pembahagiannya. Kekallah qadiyah sakhsiyah dengan dua pembahagiannya, yakni mujabah dan salibah. Begitu juga kuliah, qadiyah kuliah seperti itu juga dengan dua pembagiannya, kuliah mujabah dan kuliah salibah, dan qadiyah juz'iyah mujabah dan qadiyah muhmalah mujabah. Nah, jadi yang bisa diakas hanya 6 dari 8 qadiyah. Bayangkan pembagian qadiyah kemarin. Pertama qadiyah sakhsiyah. Sakhsiyah terbagi qadiyah sakhsiyah terbagi 2. Nah, pertama qadiyah sakhsiyah terbagi 2. Satu, sakhsiyah terbagi 2. Satu, sakhsiyah mujabah. Yang kedua
Saksiyah salibah. Nah, kemudian kode yang kedua adalah muhmalah. Muhmalah terbagi dua, mujabah, salibah. Yang ketiga kodiah, kuliah, terbagi dua, mujabah, salibah. Yang keempat kodiah, juz'iyah, juga terbagi mujabah dan salibah. 8. Nah, dari 8 tersebut semuanya bisa diakas, semuanya bisa dibolak-balik, mahmul jadi maudhu', maudhu' jadi mahmul, kecuali yang terkumpul padanya 2 perkara rendah, yaitu salab sama juz'i. Salab sama juz'i berarti yang bisa lolos yaitu qadiyah saksiyah. Saksiyah terbagi 2, mujabah, salibah. Jadi di saksiyah itu tidak terkumpul juz'i, yang ada hanya mujabah atau saksiyah salibah, nggak ada juz'i situ. Yang kedua kuliah. Kuliah juga lolos dengan 2 bagiannya, kuliah mujabah, kuliah salibah. Nggak ada di sana juz'iyah. Nah, qadiyah yang ketiga yaitu juz'iyah, yang lolos cuma 1, yaitu juz'iyah mujabah. Juz'iyah salibah tidak lolos ujian karena dia terkumpul 2 perkara rendah, juz'i dan salibah. Muhmalah yang lolos juga mujabah saja. Yang juz'iyah, yang salibah enggak lolos. Kenapa muhmalah salibah enggak lolos? Li'annaha fi quwwatil juz'iyah. Karena muhmalah sama dengan juz'iyah. Maka saksiyah mujabah, contohnya Zaidun katibun, akasnya adalah ba'dul katibi Zaidun. Zaidun katibun, si Zaid adalah orang yang pandai menulis. Akasnya adalah ba'dul katibi Zaidun, sebagian orang menulis adalah si Zaid. Nah, penambahan kata ba'du di sini ini tidak merubah status saksiyah dengan saksiyah, tidak merubah status. Nah, harus memang ditambah. Kemudian salibah, in kana mahmuluha juz'iyah in akas kanafsiha. Salibah artinya saksiyah salibah jika adalah mahmulnya itu juz'i. Mahmulnya juz'i, niscaya dia terbalik kanafsiyah seperti dirinya. Kalau dia seperti perkataan kita, Zaidun laisa bi amri. Zaidun laisa bi amri. Zaidun adalah maudhu', bi amrin adalah mahmul. Mahmulnya adalah juz'i. Amrun itu kan maknanya cuma pada 1 orang. Nah, akasnya ya sama, amrun laisa bi zaidin. Zaidun laisa bi amrin, amrun laisa bi zaidin. Wa in kana kulliyan, jika ada ia itu kulli, jika ada ia salib, jika ada ia mahmul itu kulli, in akasat, niscaya terbalik ia qadiyah salibah kepada salibah kulliyah. Niscaya terbalik ia qadiyah saksiyah salibah berubah menjadi salibah kulliyah. Contoh, Zaidun laisa bihima, si Zaid tidak yaitu dengan himar.
Himar itu kulli. Keledai tidak menunjukkan pada satu, tapi mencakup seluruh yang hewan yang namanya keledai. Maka akasnya adalah la syai'a minal himari bizaidin. Tidak ada satupun dari keledai itu si Zaid. Tidak satupun dari keledai itu si Zaid. Nah, kemudian kita masuk kepada kuliah mujabah. Kuliah mujabah akasnya adalah juz'iyah mujabah. Contoh, kullu insanin hayawan. Setiap manusia adalah hewan. Akasnya adalah ba'dul hayawan insan. Kemudian kuliah salibah, tan'akisu ka nafsiha. Dia akan terbalik seperti dirinya, artinya tanpa perubahan. Contoh, la syai'a minal insan bihajat. Tidak satupun dari manusia itu batu. Maka akasnya la syai'a minal hajar bi insan. Tidak ada perubahan, tinggal dibalik saja. Itu mana ka nafsiha. Tidak ada satupun dari batu itu manusia. Kemudian juz'iyah mujabah, tan'akisu ka nafsiha. Dia juga terbalik seperti dirinya, tanpa ada perubahan. Contoh, ba'dul insan hayawan. Maka akasnya adalah ba'dul hayawan insan ka nafsiha. Tinggal balik maudhu jadi mahmul, mahmul jadi maudhu. Kemudian muhmalah mujabah, dan akisu ka nafsiha, itu juga terbalik seperti dirinya, atau bisa dibalik kepada mujabah juz'iyah. Contoh, al-insan hayawan, itu muhmalah. Al-insan hayawan, akasnya adalah al-hayawan insan. Manusia adalah hewan, hewan adalah manusia. Atau bisa dibalik menjadi ba'dul hayawan insan, sebagian hewan adalah manusia. Kenapa bisa dibalik dia kepada juz'iyah? Karena muhmul itu, muhmalah itu ada pada posisi juz'iyah, li'annaha quwwatul juz'iyah. Adapun juz'iyah salibah, seumpama ba'dul insan laisa bi insan, kalau dia juz'iyah salibah, ba'dul hayawan laisa bi insan, sebagian hewan tidaklah manusia. Dan muhmalah salibah, al hayawan laisa bi insan, hewan tidaklah dengan manusia. Maka tidak ada akas, tidak boleh dibalik bagi keduanya, sebagaimana pembahasan telah terdahulu. Kalau dibalik apa jadinya? Ba'dul hayawan laisa bi insan, sebagian hewan tidaklah manusia. Betul nggak? Betul kodiannya. Sebagian hewan tidaklah manusia. Betul kodiannya. Betul. Coba dibalik. Ba'dul insan laisa bi hayawan, sebagian manusia bukan hewan. Jadi salah. Nah, berubah, jadi tidak bisa dibuat akasnya, karena definisi akas adalah baqa'is sidqi ma'a baqa'is sidqi wal kaifiyah wal kammi ila mujabal kulliyah. Jadi kebenaran redaksi dipertahankan. Kalau qadiyah juz'iyah salibah dibalik, kebenaran redaksi jadi salah.
kebenaran pernyataan jadi salah sehingga tidak ada akas. Ketiga, muhmalah salibah al hayawan laisa bi insan, hewan tidaklah dengan manusia. Muhmalah posisinya sama dengan sebahagian, jadi maksudnya sebagian hewan bukan manusia. Maka kalau kita balik, al insan laisa bi hayawan, manusia bukan hewan. Nah, salah kodiannya. Manusia itu hewan karena bergerak dengan sendiri. Summa innal aqsa la yakunu illa fil qadaya zatit tartibit tabi'i. Kemudian sesungguhnya akas itu tidak terjadi kecuali pada qadaya yang memiliki urutan yang tabi'i. Dia adalah hamliyat, syartiyat, muttasilah. Hamliyat dan syartiyah muttasilah. Berarti syartiyah munfasilah tidak masuk. Adapun qadaya murattabah, qadaya yang disusun berdasarkan wadh' saja, qadaya yang disusun berdasarkan wadh' saja, dia adalah syartiyah munfasilah, maka tidak ada akas baginya. Jadi yang ada akas cuman hamliyat dan syartiyah muttasilah. Syartiyah munfasilah tidak boleh diakas. Inilah makna kata musannif wal aqsu fi murattabin bit-tabi wa laysa fi murattabin bil wadi. Akas itu hanya ada pada qadiyah yang disusun dengan tabah, bukan pada qadiyah yang disusun dengan wada'. Nah, titik. Habis pembahasan tentang mabadi tasbih, tinggal bahasan pada maqasid daripada tasdik. Nah, dia terdiri pada bab qiyas dan pembahagiannya. Itu berakhirlah kitab mantik. Cuman ini poin akhir, poin inti daripada mantik, yaitu memahami qiyas dengan pembagiannya. Nah, dengan qiyas itulah dia menguasai salah satu cabang dasar istinbat hukum, yaitu qiyas. Kitab Sunnah Ijma' Qiyas. Mulai dari awal lagi.
Yang ada akas pada Sartiyah hanya yang Mu'tazilah. Ini belum dibahas. Mungkin dibahas di kitab panjang lebar. Sartiyah, Qadaya Sartiyah Mu'tazilah. Di sini ada akas. Masanya nggak ada di kitab. Mu'tazilah Adam akas. Yang sedang kita bahas di bab sekarang adalah Qadiyah Hamliyah. Akas di Qadiyah Hamliyah. Nah, maka dari Qadiyah Hamliyah yang 4 yang ada akas itu seluruh Qadiyah Hamliyah dengan syarat tidak terkumpul juz'iyah dan salibah. Nah, sebelum kita lanjutkan, akas itu apa? Ada Arab, ada Inggris. Ayyasirul mahmulu mawdu'an wal mawdu'u mahmulan ma'a baqa'is sidiki wal kaifi wal kammi. Ulang ini guys. Akas adalah dari kitab ayyakunal mahmulu mawdu'an wal mawdu'u mahmulan ma'a baqa'is sidiki wal kaifi wal kam. Udah lolos. Lisan. Ayyasirul mahmulan mawdu'a. Mamulu isim kana yasir. Ayyasirul mawdu'a mahmulu mahmula ma'a baqa'is sidiki wal kaifi wal kam. Pri. Lolos. Abu. Zahra. Ayyasirul mahmulu mawdu'an mawdu'u mahmulan ma'a baqa'is sidiki wal kaifi wal kam. Kasir. Ini di Kairo nih. Disuruh. Jangan bertanwin. Isim kana nggak boleh bertanwin. Ya. Itu 2 kali. Ayyasirul mahmulu mawdu'an wal mawdu'u mahmulan ma'a baqa'is sidiki wal kaifi wal kam. Irfan. Jadi ilmu mantik itu dikit, ilmu bayan dikit, banyak ilmu nahu, banyak ilmu sorof. Tapi ketika orang belajar mantik mengatakan itu sulit itu, maka tertutup hijabnya. Sama dengan tajwid. Tajwid berapa cuma ilmunya? Makhraj, sifat, hukum nun mati, nun mati, mim mati, makhraj, sifat. 5 poin dong. Al-aqsu
Yasiral mahmulu mawdu'an wal mawdu' waqa'i ayasiro wal kaifi wal kam. Nah, 3 poin sedikit mesti dipertahankan. Kaif, kam. Apa kaif Ismail? Hah? Hah? artinya Kan artinya ini kita ada masuk bab istilah ini. Artinya bagaimana? Kaifa anta? Kaifa ana? Kaifa nahnu? Apa itu kaif? Ada yang istilah ijab wa salat. nah istilah hijab salah kaif kam Usia istilah usia kuliah as-sidqi. Nah, nanti dicek dalam artinya kebenarannya. Nah, untuk menerapkan definisi akas ini, maka yang lolos dari kodiah ini cuman 6 dari 8 bagian. Nanti kita cek. Contoh, saksi atau bagi berapa? 2. Panjang di sini. Saksia mujabah. Contoh, Zaidun Katibun. Disebut saksia karena mahmulnya satu orang, si Zaid, Umar, Usman, satu orang disebut saksia dia. Nah, ketika di kam saksia mujabah, ketika di akas, bagaimana caranya? Lihat di kitab, as-saksia mujabah Zaidun katibun, akasuha ba'dul katib Zaidun. Nah, ba'dul katib Zaidun di akas. Lihat definisi akas, menjadikan mahmul menjadi maudhu'. Tadi mana mahmulnya? Yang tadi katib. Mahmul. Saya nggak mesti bertanya berurutan. Mana maudhu'nya? Zaidun. Taruh Pak. Zaidun pindahkan ke mahmul, katib pindahkan ke maudhu'. Berapa posisi?
Itu namanya akas. Syaratnya apa tadi? Baqai sidiki. Redaksinya, makna redaksi tetap benar. Coba cek. Ya. Si Zaid penulis. Ya. Sebagian penulis adalah Zaid. oke. Kemudian mempertahankan kaif. Apa itu kaif? Ijab. Ijab. Ijab salah. Apakah ini ijab? Ya. Ini ijab? Ya. Ini ijab? Ya. Ini ijab? Masih ijabnya masih tetap. Tapi kalau antum merubah di atas ijab di bawah salab namanya Oke. di atas ijab di bawah kita rubah menjadi salab namanya Nakut. tanakut. Itu bab kemarin. Nah, ini ijab salabnya tetap. Nah, yang ketiga mempertahankan kam. Nah, di sini mana mempertahankan kam? Di atas tidak ada ba'du, di bawah ada ba'du. Di atas tidak ada ba'du, di bawah ada ba'du. Bagaimana ada definisi mempertahankan kam? Karena di atas Zaidun itu kan juz'i mananya. Saksinya kan sama juz'i. Ya. Zaidun mengandung mana? Satu orang. Nah, di bawah digambarkan dengan kalimat ba'du. Ba'du ini juz'i. Zaidun ini juga juz'i. Jadi kamnya tetap. Jadi tetap kamnya walaupun ada penambahan kalimat ba'du. Di atas tidak ada ba'du, di bawah tidak ada di bawah ada ba'du. Dikatakan kamnya tetap, di bawah ba'dunya ditulis, di atas ba'dunya ada dalam kandungan mana? Zaid. Sudah. Sekarang kita masuk kepada saksiyah Salibah. salibah. Saksiyah salibah diakas menjadi Zaidun Salim. dia kitabnya wasaliba in kanat mahmuluha juz'iyatan in akasat ka nafsiha wa in kana kulliyan in akasat ila saliba kulliyah dua. Nah, jadi saksiyah salibah dibagi menjadi dua. Satu mahmul apa tadi mahmulnya? Mahmul juz'i. Yang kedua mahmul ketemu di kitab. In kana mahmuluha juz'iyan in akasat binafsiha. Kalau mahmulnya juz'i, dia terbalik seperti dia sendirinya. Contoh Zaidun Laysa biyadina. Amat. Juz'i. Zaidun laysa bi amrin. Mana mahmul? Mal. Bi amrin. Kulli juz'i. Juz'i. Amrin satu orang, juz'i. Nah, akasnya adalah kayak gini juga. Nah, tidak ada perubahan redaksi. Ka nafsiha. Cuman dipindahkan
mahmul menjadi maudhu'. Al-amru, amru bukan al-amru, amru laisa bi Zaidin. Nah, ini akasnya. Laisa tetap. Laisa di atas, laisa di bawah. Di mana baqai kaif. Laisa sama. Wal kam. Kamnya sama, sama-sama juz'i. Kalau mahmulnya kuli, contohnya Zaidun laisa bihimarin. Zaidun Laisa bihi himar. laisa bihimarin. Si Zaid bukan keledai. Nah, maka akasnya adalah La syai'a min al-himar. itu contohnya Agak tinggi. saliba kulliyah. Akasnya adalah saliba kulliyah. Itu contoh la syai'a minal himar bi Zaidin. Nah, si Zaid bukan keledai. Di angkas tidak satu pun dari keledai itu si Zaid. Kebenarannya kedua-duanya terbukti. Nah, sekarang Zaidun laisa bihimar, laisa minal himar bi Zaidin. Kita cek lewat definisi daripada akas. Apa itu akas? Ayakun ayasir al-mahmul wal mawdu'u. Sudah? Sudah terjadi ini. Di sini Zaid jadi mawdu', berubah di bawah menjadi mahmul. Di sini himar menjadi mahmul, berubah menjadi mawdu'. Nah. Baqai sedikit. Kedua-dua redaksi benar? Wal kaif. Anda bilang? Benar. Hati-hati nanti kamu. Benar. Zaidun laisa bihimar. Si Zaid bukan la syai'a minal himar bi Zaidin. Tidak satu pun dari keledai itu si Zaid. Di atas kodiahnya apa? Salibah, mujabah. Salibah ada laisa. Di bawah ada la. Di sini ada laisa, di sini ada la. Berarti sama kaifnya. Kamnya? Kamnya? Di atas juz'iyah, di bawah? Juz'iyah juga. Juz'iyah juga. Syai'un. Kulli. Ini juz'i. Saksiyah berarti juz'i. Di bawah? Kulli. Kenapa bisa kulli di bawah? Kalau syai'a minal himar, kan umum tuh. Tidak satu pun dari keledai itu si Zaid. Berarti kamnya tidak bisa dipertahankan. Ada keterangan untuk masalah ini? Nah, nanti kita cek. Di sini ada tanda tanya tentang kam.
Sekarang kita masuk kepada muhmalah. Muhmalah juga terbagi dua. Satu, Lebar. mujabah. Muhmalah, mujabah. Muhmalah, mujabah. Contohnya, Ya. kalau di kitab dia urutannya cari di bawah. Kita membahas pertama dulu kuliah. Kita langsung ke mujabah, kepada muhmalah. Wal muhmalah tanakisu ka nafsiha au ilal mujabah juz'iyah. Apa contoh muhmalah? Al-insan hayawan. Mana nih? Saya bisa digeser-geser. Turunin ke bawah. Jadi ada muhmalah, mujabah. Contoh al-insan hayawan. Al-insan hayawan. Akas. Diakas dengan dua cara. Pertama, kanafsiha. Kanafsiha berubah menjadi al-hayawan insan. Nah, al-insan hayawan, al-hayawan insan. Kanafsiha tinggal dibalik. Benar insan hewan? Benar hewan insan? Benar. Atau bisa akasnya? Hayawan insan. Ba'dul insan? Ba'dul hayawan? Insan. Bisa juga akasnya ba'dul boleh juga akas begini. Kenapa boleh? Nah, sementara definisi daripada angkas adalah ma'a baqa'is sidiki wal kaifi. Di sini kaifnya benar. Insan hewan, hewan insan. Al-insan hayawan, ba'dul hayawan insan. Ini kaifnya sama. Sama-sama mujab. Tidak ada perubahan. Tapi dalam masalah kam, kalau di sini aman. Al-insan hayawan, al-hayawan insan. Sampai di sini ba'dul hayawan insan. Kata musannaf juga bisa. Padahal di sini ada kalimat ba'du. Kenapa bisa? Hah? Sama? Apa yang sama kekuatannya? Yang sama kekuatannya apa dengan apa?
li'annal muhmala dalam kaidah sahih li'annaha kaqulatul juz'i, karena sesungguhnya muhmalah itu sama dengan juz'iyah. Jadi muhmalah ini sama dengan juz'iyah mujabah. Muhmalah mujabah sama dengan juz'iyah mujabah. Nah, karena dia sama, maka akasnya boleh pakai ba'du juz'i. Nah, sudah? Sekarang muhmalah salibah. Muhmalah salibah. Muhmalah salibah. Apa contohnya? Al-hayawan laisa bi insan. Al-hayawan bi insan. Hewan bukan manusia. Hewan bukanlah dengan manusia. Betul qadiyahnya? Betul. Hewan bukan manusia, betul? Hewan bukan manusia, betul? Salah? Betul atau salah? Kenapa salah? Manusia? Hewan bukan manusia. Hewan bukan manusia, betul nggak? Salah. Kenapa salah? Berarti antum tidak mengerti kok dia muhmalah apa artinya? Kosong. Hah? Kosong. Muhmalah sama dengan juz'iyah. Berarti di sini pemahamannya adalah ba'dul hayawan laisa bi insan. Sebagian hewan bukan manusia, betul? Betul. Ya betul. Karena pemahaman muhmalah sama dengan juz'iyah. Nah, berarti betul. Bilang salah. Kalau salah nggak dibawa oleh masalah yang kita. Akasnya apa? Ba'dul hewan. Akasnya apa? Hewan. Al-insan? Ba'dul hewan. Al-insan laisa bil hayawan. Di akas insan taruh ke maudhu', hewan taruh ke mahmul. Insan bukan hewan, betul? Irfan, betul? Betul. Insan bukan hewan, betul? Betul. Yusuf, betul? Enggak betul. Sabir, betul? Betul. Zahra, betul? Betul. Abu? Enggak betul. Insan, manusia itu bukan hewan. Ini pada mahal apa? Juz'i. Sebagian manusia bukan hewan, betul? Enggak, salah. Seluruh manusia itu hewan.
seluruh manusia hewan. Lalu dikatakan di sini sebagian manusia bukan hewan. Berarti ada manusia yang peti, ada yang kayu, ada yang batu. Salah. Nah, karena salah, maka pada muhmala saliba tidak ada akas. Nah, di sini tidak ada akas. Adamul akas. Kolam. Nah, sini nggak ada akas. Nah, karena dia tidak bisa diuji dengan definisinya, dia keluar di sini. Ma'abaqa'is sedikitnya tidak bisa dipertahankan. Kebenaran redaksinya nggak bisa dipertahankan, maka akas tidak ada pada muhmalah salibah. Oke, berarti pada muhmalah yang ada akas cuma pada mujabah saja. Sudah? Kenapa muhmalah salibah tidak ada akas? Kenapa pada muhmalah salibah tidak ada akas? Itu secara teori. Tapi secara ketentuan yang dibuat oleh musannaf tadi apa? Syarat akas itu adalah la tajtami'u fihi khassatan. Tidak boleh terkumpul. Nah, la tajtami'u fihi pihak khassatan. Dua perkara yang hina, dua perkara yang rendah tidak boleh ada pada qadiyah tersebut. Itu yang boleh diakas. Satu adalah salibah, yang dua juz'iyah. Nah, ini yang menyebabkan muhmalah salibah tidak boleh diakas, karena terkumpul padanya salibah dan juz'iyah. Salibahnya di mana? Di laisa. Juz'iyahnya di mana? Juz'iyahnya di mana? Juz'iyahnya di mana? Al-insan enggak ada, Bang. Juz'iyahnya di mana? Juz'iyahnya di mana? Juz'iyahnya di mana? Juz'iyahnya di mana? Awal apaan? Antum lihat nih baik-baik. Al-hayawan laisa bi insan. Al-insan laisa bi hayawan. Juz'iyahnya di mana? Nah, ini kembali ke sini lagi. Muhmalah sama dengan juz'iyah. Kan dia muhmalah kan? Muhmalah kan sama dengan juz'iyah. Berarti juz'iyahnya ada di mana? Tentunya Di muhmalah. Li'annal muhmalah fi quwwatil juz'iyah. Oke. Sekarang kuliah. Nah, kuliah terbagi Dua. kuliah Dua. mujabah. Nah, kuliah mujabah. Contohnya, kul insan hayawan. Nah, setiap insan hewan. Akasnya ba'dul hayawan insan. Nah, cek definisi. Akas adalah menjadikan mahmul jadi maudhu'. Dua.
Modok jadi Mul. sudah. Dah. Di sini insan pindah ke posisi akhir, jadi mahmul. Hewan maju ke depan menjadi maudhu'. Ma'a baqa'i sidiki. Nah. Sudah. Setiap insan hewan, betul. Sebahagian hewan adalah manusia, betul. Baqa'il kaif. Kaifnya tetap. Kaif. Kaif. Ada perubahan kaif? Tidak. Oke. Welcome. Tetap. Nah, kam di atas, Dulu. kullu. Di bawah berubah menjadi Ba'du. ba'du. Apa jawaban antum? Sama-sama. Definisinya ini. Tetap mempertahankan sidiki lolos, mempertahankan kaif lolos, mempertahankan kam tidak lolos. Apa jawabannya? Kenapa di situ bisa lolos ya? Padahal kaifnya, kamnya berbeda. Ihsan, yang senyum doang. Masa nggak tahu? Sudah dikasih tahu, masa nggak tahu? Ilyas, sudah dikasih tahu. Abu, ini masalah bahayanya. Merasa tidak dikasih tahu. Kalau nggak merasa tahu, saya kasih tahu lagi. Kembali ke bait. Al-aqsu qalbu juz'iyil qadiyah ma'a baqa'is sidiki wal kaifiyah wal kami illal mujabal kulliyah. Apa artinya? Jadi mujabah kuliah. Nah, kecuali mujabal qauliyah itu tidak masuk dalam aturan. Akas itu adalah mengganti dua bagian qadiyah, maudhu' menjadi mahmul, mahmul menjadi maudhu', ma'a baqa'is sidiki, mempertahankan kebenaran, wal kaifiyati wal kammi illa, kecuali yang tidak perlu dipertahankan kamnya adalah mujabah. Kan ini mujabah kuliah. Fa'auduha mujabah. Kita fa'auduha mujabah. Nah, juz'iyah. Maka lawannya, akasnya adalah mujabah juz'iyah. Ini sudah dikasih tahu sana. Nah, karena kalau kita ikuti kullu tetap di bawah, maka dia tidak sedikit lagi. Kullu hayawan insan. Kalau kullunya nggak dirubah, seluruh hewan adalah manusia. Jadi kalau begitu nggak perlu monyet dihalangi lagi, karena dia juga manusia. Nah, supaya mempertahankan ma'a baqa'is sidiki, maka kamnya dirubah khusus untuk kuliah mujab. Nah, sekarang pembagian kuliah yang kedua, kuliah salibah. Nah, kuliah salibah Nah, salibah dan akisu kanafsiha la syai'a minal insan bihajari. Nah,
syai'an Syai'an dan insan bihajar, tidak ada satupun dari manusia itu batu. Akasnya kanafsiha. Nah, mirip redaksinya la syai'a mina hajar tinggal dibalik bi insan. Nah, tinggal dibalik. Insan di pangkal taruh di ujung, hajar di ujung taruh di pangkal. Yang lain sama-sama salibah, sama-sama kuliah. Nah, tinggal juz'iyah, mana mau ditaruh? Taruh sini. Juz'iyah terbagi dua, satu juz'iyah mujabah. Contohnya Ba'dul insan hayawan. Akasnya Ba'dul hayawan insan. Nah, sudah. Akasnya kanafsiha juga. Kanafsiha itu artinya persis sama, tinggal dibalik insan taruh di belakang, hewan taruh di pangkal. Yang terakhir juz'iyah Allah. Cukup akan tulis salibah. Nah, juz'iyah salibah itu tidak boleh diangkas karena sudah terkumpul dua yang bina, juz'i sama salibah. Di sini tidak ada angkas. Ada angkas. Tidak boleh diangkas. Jadi yang bisa diangkas saksiyah dengan dua bagiannya, saksiyah salibah, saksiyah dengan kedua bagiannya, kuliah dengan kedua bagiannya, muhmalah satu bagian, juz'iyah satu bagian. Sudah. Sudah agak jelas. Atau terlalu jelas. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.